ada 3 jenis orang yang pasti menuju jurang kegagalan. Siapa mau gagal? Tidak ada ya. Siapa mau sukses? Oh, haleluya. Tapi kita harus kasih tahu jurangnya ini ya. Yang pertama adalah, bolehkah dimunculkan? Sudah muncul. Yang pertama adalah orang ini pasti gagal. Yaitu orang yang tidak mau diajari. Artinya orang yang tidak mau belajar. Pasti gagal. Tuhan Yesus telah menjadikan kita, anak-anak Tuhan yang ada di sini, disebutkan menjadi murid. Dan Tuhan Yesus ketika datang dalam dunia ini juga, Tuhan memerintahkan kita, memerintahkan saya dan saudara, jadikan semua bangsa menjadi murid. Jadi murid artinya harus belajar. Jadi supaya kita tidak gagal harus mau diajari, jangan merasa sudah pinter. Orang Jakarta bilang jangan sok pinter, ya. Dia pikir dia pinter padahal apa? Sesungguhnya dia bodoh. Ya. Yang kedua, ini pasti gagal. Jenis orang yang kedua adalah orang yang tidak mau mengambil keputusan. Orang yang tidak mau mengambil keputusan. Dia tahu jalan itu jalan yang pasti sukses, tapi hanya sekedar tahu. Dia tahu pintu ini adalah pintu masuk untuk menerima hadiah. Sudah dikasih kunci sama dia, tapi dia tidak mau ambil. Tidak mau ambil keputusan. Saudara tahu kalau saudara datang ke gereja seperti ini, iblis itu tidak susah kalau saudara dengar firman. Iblis tidak akan pernah gelisah kalau saudara menyanyi, memuji Tuhan kedengaran baik-baik. Tetapi iblis baru susah dan gelisah kalau saudara ambil keputusan. Berkata ya kepada Tuhan dan ambil keputusan. Misalnya, Tuhan sudah berkata kepada kita, jangan kamu seperti orang-orang yang punya kebiasaan tidak mau datang beribadah. Kita tahu itu. Dan hari ini adalah hari ibadah, hari Minggu. Hari Minggu itu kita datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa bukan hari Sabat, tetapi hari Minggu? Karena hari Minggu itu adalah hari memperingati hari kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Kita tahu bahwa hari Minggu seperti ini kita harus datang ke gereja. Tapi kadang-kala orang tidak mau ambil keputusan. Dia di rumah saja, dia tidur-tidur saja. Dia ambil keputusan yang tidak tepat. Tapi saudara yang datang pada hari ini di rumah Tuhan ini, saudara punya hadiah dari Tuhan. Karena saudara datang kepada Tuhan, ambil keputusan hari ini saya datang ke gereja. Beri tepuk tangan bagi saudara. Yang ketiga, orang yang pasti gagal adalah orang yang tidak fokus. Orang tidak fokus, ada gangguan di sana sini, dengar bisikan-bisikan orang, akhirnya dia lihat orang. Didengar di belakang ribut-ribut, dia lihat ribut. Didengar ada orang, jangan seperti itu, dia lebih dengar. Seperti Petrus ketika Tuhan Yesus berjalan di atas gelombang air, lalu perahu mereka juga terombang-ambing. Ketika Yesus jalan, Petrus katakan, itu Yesus. Lalu Petrus katakan, kalau engkau itu Yesus, suruh aku juga berjalan di atas air. Lalu Petrus berjalan di atas air, tapi tiba-tiba dia merasakan, loh, ada gelombang, ada ombak, suara derau angin. Akhirnya dia pedulikan, dia fokus dengan angin, dia fokus dengan gelombang itu. Pada waktu dia tidak fokus dan tidak lihat Yesus, dia tenggelam. Untung dia tahu ada Yesus di depannya, dia balikkan lagi fokusnya. Dia katakan, Yesus tolong. Dan pada saat itu Yesus tolong dia. Jadi ibadah seperti ini pun saudara harus fokus. Kita datang di sini bukan cari manusia.
Kita datang di sini bukan cari berkat, tapi kita datang di sini cari Tuhan Yesus. Kalau kita jumpa dengan Tuhan Yesus, segala sesuatu diberikannya kepada kita. Haleluya! Beri tepuk tangan yang mulia.